Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini saya mau share, bukan share, saya mau curhat. Saya mau curhat. Tapi sebelum saya mulai curhat, teman-teman cek keranjang di bawah. Saya jual kaos ini, kaos MPGR namanya. MPGR ini adalah komunitas yang saya inisiasi tiap Jumat jam 16 sampai 17.30. Kita Zoom, siapapun boleh join. Teman-teman yang belum join, tolong join. Yang sudah join dan merasa terbantu oleh MPGR ini, buat saya pribadi, wah benefitnya banyak banget. Boleh banget check out si kaos ini karena bisa ngebuat saya semangat untuk ngejaga terus MBG tetap jalan, dan itu kan pakai Zoom Premium ya, dan ada beberapa cost lain yang memang dikeluarkan untuk mengadakan komunitas tersebut, mengadakan ya Zoom tersebut. Oke, cek keranjang di bawah. Nah, curhatnya jujur aja, Ramadan 2025 ini fail sih menurut saya. Ini underperform, di bawah ekspektasi saya, dan di bawah tahun lalu. Kalau saya 2025 ini, meskipun belum belum habis nih, masih ada 7 hari, tapi jujur aja kalau saya nge-tracknya tuh dari H-100 teman-teman. Tiap lebaran tuh saya track H-100. Jadi saya nyebutnya LBRN to date. Jadi ya istilah saya aja kan ada month to date, ada year to date. Jadi kalau LBRN to date itu jadi H-100 sampai sekarang, misalkan sekarang tuh H-7 ya. Saya bandingin sama H-100 tahun lalu sampai H-7, dan ternyata underperform. Underperform, omsetnya iya, profitnya juga iya, jadi semua underperform jujur aja. Seberapa turun? Gak gede-gede amat sih ya, kayaknya 10% adalah 10 sampai 15%. Jadi saya kayaknya gagal panen nih tahun ini. Tapi saya masih ada satu kesempatan lagi. Per hari ini video ini dibuat, online kemungkinan akan lesu karena saya pribadi pun akan takut belanja online lagi gini-gini. Lagi hari-hari gini, udah Amin 7. Saya karena takut nggak nyampe itu aja. Akan lesu, banyak yang mau mudik, pikirannya udah mau mudik dan seterusnya. Saya masih ada satu kartu truf lagi, yaitu pasar offline. Jadi saya baru baru tahun ini berpikir jualan offline asli. Saya sampai sewa bersama teman-teman MBGR ya, bersama teman-teman MBGR berenam ya, berenam bertujuh. Kami sewa lapak di Bandung gitu. Dan per hari ini sudah jalan 7 hari, omsetnya nggak gede sih. Nggak nyampe 2 juta ya. Ya kurang mepet 2 juta lah. Cuman masih ada 7 hari yang dimana analisa saya nanti H-2, dari H-3 sampai malam takbiran itu peaknya pasar offline. Mudah-mudahan bisa nolong. Mudah-mudahan bisa nolong. Nah, kondisinya gimana? Kondisi saya alhamdulillah THR udah secure, THR udah secure. Gaji bulan ini udah secure, sama bulan depan udah secure. Jadi saya selalu gitu, habis lebaran saya selalu keep gaji bulan depannya, karena di bulan depannya banyak yang perubahan yang saya lakukan. Pertama jelas beres-beres gudang kalau saya, terus relayout, ya macam-macam evaluasi besar yang dimana ya agak terlalu ofensif untuk jualannya. Jadi ada penjualan syukur, nggak ada juga nggak apa-apa karena gaji sudah secure. Itu yang bisa saya lakukan. THR sudah secure, gaji dua bulan udah secure. Terus saya ada murabahah tahun ini. Saya udah jalan 3 tahun, saya selalu murabahah untuk lebaran, murabahah untuk beli kain. Murabahah itu apa? Murabahah itu beli beli nanggung. Simpelnya apa ya? Murabahah itu ya ngutang lah, eh ngutang bahan baku. Nggak harus bahan baku ya. Gini 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 gini. Jadi murabahah itu ada saya sama investor. Jadi saya butuh kain nih, saya butuh bahan baku. Investor tolong beliin bahan baku di toko itu. Jadi bahan bakunya saya minta investor untuk beli, dan itu punya investor, dijual ke saya dengan markup. Itu murabahah namanya. Dan tahun ini saya 220-an, agak di bawah dari tahun lalu. Tahun lalu kalau nggak salah saya hampir 300 ya, murobahannya, dan baru lunas 106. Jadi saya per Hamin 7 ini saya masih ada belum bayar sekitar 100-an. Terus saya ada hutang ke supplier karena saya sekarang banyaknya dropship. Itu sekitar 20-an yang belum saya bayar. Kayak sekarang ya kalau dihitung-hitung nanti sampai lebaran sama semua, kalau semuanya cair ini terbayar sih, alhamdulillah terbayar, tapi saya nggak ada untungnya. Saya nggak ada untungnya di panen raya ini, aduh jadinya kerja bakti. Itu pun kalau semuanya cair. Makanya kartu truf saya terakhir adalah si pasar offline, asli pasar offline. Saya sampai turun turun ke jalan jadi PKL. eh ada rasa gengsi sih, tapi ya mau gimana, setelah mengingat ini, aduh, dan mengingat, aduh, tahun ini uang pangkal sekolah anak nih, nah, harus profit, nggak bisa nggak. Makanya ini kartu terus saya terakhir itu offline.
Itu kondisi saya, kondisi curhat saya. Lalu kenapa bisa fail? Eh, ini apa ya? Salah strategi dari awal sih. Karena saya nggak berpengalaman ya. Saya baru serius dropship itu setahun ke belakang. Diawali, kalau teman-teman ngikuti saya, diawali dari bendera. Jadi saya jualan bendera, ngedropship di bulan Agustus ya. Ya ya, bendera, bendera merah putih. Dan itu berhasil, alhamdulillah berhasil. Ya, seru banget lah, seru banget. Cuma seminggu tapi omsetnya luar biasa. Dari situ saya, oh oke, kalau gitu kalau mau ngikutin tren, saya bisa nih dropship dengan cara cari supplier-supplier yang produk lagi tren. Dan Lebaran tahun ini strategi saya itu dropship, dan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, realitanya 60% omset saya sekarang itu produk-produk dropship. Tapi ternyata ini yang bikin fail. Jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu, kenapa pengen dropship? Jujur aja saya tuh udah muak sama produksi sama gudang. Dulu waktu saya punya penjahit, bukan punya ya, ada penjahit sendiri, mesinnya lengkap. Wah, kompleks sekali, kompleks sekali, kompleks sekali. Saya nggak ingin mengulangi hal itu lagi. Itu produksi. Terus gudang. Gudang tuh, wah, saya sakit mata ngelihat yang overstock. Terus apa? Ya macam-macam lah. Yang paling bikin saya enak itu satu, depresiasi ini ya, depresiasi mesin. Depresiasi mesin, meskipun kalau fashion depresiasi mesin itu nggak besar, tapi tetap saya hitung, dan kalau dihitung itu lumayan juga. Kadang ada mesin yang jadi bangke. Jadi sudah 3 tahun harusnya bisa dibenerin, ternyata nggak bisa, dan dia problematik jadi bangke, dijual juga susah. Dijual juga susah. Satu, depresiasi yang membuat saya muak. Yang kedua, overstock. Yang ketiga, ini ngelacak. Nah, kalau saya apa ya? Saya waktu itu berkesimpulan setelah diskusi sana sini sama mentor saya, berkesimpulan pergudangan itu harus lengkap. Lengkap stok off-name-nya. Stok off-name-nya mulai dari raw material namanya, bahan baku, intermediate goods namanya atau barang setengah jadi, sama finish goods. Jadi harus bisa ngelacak ini. Dan pusing. Pusing banget ngelacak ini. Asli pusing banget. Jadinya saya muak aja punya produksi sama gudang yang besar. Jadinya oke, kita dropship aja. Dan alhamdulillah strategi apa, move ke dropshipnya berhasil. 60% omset saya di lebaran ini dropship. Cuman fail. Jadi berhasil tapi fail. Failnya kenapa? Failnya gini. Jadi kalau strategi saya tiap lebaran ya, alhamdulillah selain tahun ini selalu berhasil. Strategi saya itu saya selalu dari Hamin 30 lah, atau Hamin 2 bulan, saya selalu merugi, alias bakar uang dulu entah di iklan atau apa, biar yang jelas saya ngejar cash flow sama dengan nol. Kalau profit loss-nya jelas rugi lah. Jelas rugi, cash flow-nya aja nol, apalagi profit loss-nya. Alias merugi sehingga trafficnya nyangkut di platform tadi TikTok atau Shopee, nyangkut di atas. Dan ketika masuk lebaran, ketika masuk peak seasonnya tuh langsung pengalinya tuh 3 kali lipat, 4 kali lipat. Jadi di 2 bulan awal ini saya mupuk, dan di hari akhir sebelum mulai puasa, misalkan traffic saya di 3.000, misalkan di 3.000 per hari ya misalkan. Dan ini tinggal kali 3 aja. Tapi kalau di sininya cuma 100, ya kali 3 cuma 300. Itu, dan strategi itu saya sudah terapkan 5 tahun ke belakang, alhamdulillah selalu berhasil. Kecuali tahun ini failnya kenapa? Ketika saya lagi fase bakar uang, fase mupuk, dia layu sebelum berkembang. Layu sebelum berkembang di sini. Jadi ketika oke, mau mau untung nih, alias di sini mau peaknya atau mau apa? Mau profitnya, ternyata malah ke bawah. Kenapa? Stok suppliernya. Aduh, padahal saya dropship ke berapa supplier ya? 1, 2, 3. Kayaknya 8 atau 9 supplier. Mencari networkingnya juga nggak gampang. Dan dari ke-8 itu, 8 atau 9 lah ya, sekitar segitulah, katakanlah 10 supplier ya. Dari 10 itu manajenya nggak gampang, memilah mana yang ini, mau mana yang ini, mana itu memilahnya nggak gampang, membangun networkingnya pun nggak gampang, dan PDKT-nya pun nggak gampang. Ternyata tetap aja fail. Karena ujung-ujungnya ketika lagi peak day, para supplier ini tentu mengutamakan tokonya. Saya pun kalau jadi mereka pasti akan begitu. Dan dari ke-10 ini saya rasa nggak ada yang niat jahat kok. Bukan bukan karena mereka jahat ke saya, enggak. Saya kan dari 10, 9 kayaknya jumpa personal lebih dari sekali deh. Yang satu nggak pernah jumpa, tapi ya pernah WhatsAppan personal. Bukan karena suppliernya jahat, tapi memang ketika dihadapkan
peak day kayak gitu, kayak lebaran kayak gini memang semuanya ketar-ketir. Lah siapalah saya yang cuma satu 2 orderan ke dia, jadinya, nggak di apa ya, bukan nggak digubris ya, ya ketutup aja, ketutup sama masalah-masalah yang lain. Jadi itu suatu keniscayaan yang saya simpulkan bahwa mau suppliernya siapapun, mau sekuat apapun, hal ini akan terjadi kalau di peak day. Mau kita se-PDKT apapun, mau sudah CS banget sama sini, kemungkinan akan hal yang sama karena masalahnya banyak, operation ya, masalah operationnya banyak soal stok itu, eh ya begitulah. Jadinya ketika saya mau berkembang, sorry, ketika saya mau mekar, malah tambah ke bawah. Disinilah failnya. Jadinya saya ya menanggung kerugian dari sekian banyak produk yang saya push, belum juga untung, mau untung nggak bisa nge-push lagi karena stoknya habis, jadinya ya rugi. Ketolongnya, alhamdulillahnya tahun ini saya ketolong sama Burgundy, itu aja. Saya nggak launching series Lebaran tahun ini, saya nggak mempersiapkan produk Lebaran tahun ini, tapi saya coba adaptasi deh warna Burgundy kayak gini, yang marun Burgundy, memang lagi tren. Produk lama saya launching varian Burgundy, alhamdulillah ketolong di situ alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi intinya kan saya failnya gara-gara dropship dan ya ini pengalaman berharga banget lah, pengalaman berharga banget. Tapi saya balik lagi, saya masih ada satu pengharapan yaitu pasar offline. Kesimpulannya tetap harus nyetok sih. Walaupun dropship, walaupun saya muak dengan pergudangan, ternyata kalau menghadapi peak day Lebaran itu tetap harus nyetok. Nyetoknya gimana? Saya belum kepikiran, saya belum kepikiran detail, tapi yang kebayang saya itu saya harus nyetok 80-20 lah Pareto aja. Jadi 20%, misalkan saya forecast nih untuk Lebaran udah ketemu nih produk yang winning. Untuk Lebaran misalkan 100 pieces misalkan. Saya harus nyetok at least 20 di gudang saya. Lah, dan orderan hariannya tetap dikirim dari supplier. Orderan hariannya tetap dikirim dari supplier. Nanti ketika ketika supplier udah tanda-tanda, aduh ini habis, baru keluarin stok saya yang di gudang saya, baru dikirim. Atau ternyata kalau suppliernya aman sampai menjelang akhir periode, sisa 20 ini terpaksa saya obral. Saya obral untuk ya menghilangkan itu. Jadi bukan ternyata, kesimpulan saya sejauh ini dan saya sudah diskusi sama beberapa orang yang memang main dropship pas lebaran, ujungnya tetap harus nyetok. Jadi lucu ya, saya muak sama pergudangan, ternyata saya masuk ke dunia yang ternyata harus main pergudangan juga. Ya begitulah teman-teman. Ini cuma curhat aja. Gimana teman-teman? Tolong komen. Jadi teman-teman kalau yang mau dropship, mana ya tadi ceritanya? Ramadan 2005 buat saya fail, saya sepertinya gagal panen. Buat teman-teman yang mau dropship, hati-hati khususnya untuk peak day. Ada beberapa peak day ya dalam setahun, at least Lebaran, Idul Adha, Agustusan, hati-hati yang main dropship. Itu aja pelajaran berharga banget. Mudah-mudahan video ini ada insight-nya, dan teman-teman kalau merasa terbantu sama video ini atau video-video yang lain, boleh check out kaos ini ya. Dapat kaos lumayan kan kaosnya. Nanti kalau kita jumpa bisa foto bareng pakai kaos ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.